Pernah nggak sih kamu bikin keputusan cepat banget, terus belakangan nyesel? Atau mungkin penasaran kenapa ya intuisi kita kadang bisa meleset jauh banget? Nah, hari ini kita bakal bongkar ide-ide revolusioner dari bukunya Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, buat mengungkap misteri di balik cara kerja pikiran kita. Oke, kita mulai aja yuk dengan eksperimen pikiran kecil. Ini cara yang seru banget buat lihat langsung gimana intuisi kamu bekerja di bawah tekanan. Coba bayangin deh, kamu baru ketemu seseorang. Namanya Steve. Nah, dari deskripsi singkat aja, kira-kira kamu bisa nebak nggak apa pekerjaannya? Oke, dengerin ya deskripsi Steve ini. Sekarang, apa kata hati kamu? Dia itu seorang pustakawan atau seorang petani? Kalau kamu jawab pustakawan, kamu nggak sendirian kok. Itu jawaban yang paling umum. Tapi, ini nih bagian yang bikin kaget. Secara statistik, kemungkinan besar kamu salah. Jadi gini, di Amerika Serikat, jumlah petani pria itu jauh lebih banyak daripada pustakawan pria. Perbandingannya itu sekitar 20:1 loh. Loh kok bisa? Kenapa otak kita yang canggih ini sering banget keliru sama teka-teki kayak gini? Nah, ini membawa kita ke salah satu ide paling inti dari buku Kahneman, adanya jalan pintas mental yang kuat banget, yang tanpa sadar ngebentuk cara kita berpikir. Yang barusan kamu alamin itu namanya heuristik representativitas. Gampangnya gini, ini tuh semacam jalan pintas di mana otak kita menukar pertanyaan yang sulit, kayak berapa sih probabilitasnya, dengan pertanyaan yang jauh lebih gampang. Deskripsi ini secocok apa ya dengan stereotip di kepala gue? Deskripsi Steve itu kan pas banget sama stereotip kita tentang pustakawan. Jadi, otak kita langsung aja lompat ke kesimpulan itu, tanpa peduli sama sekali sama data statistik yang ada. Dan yang paling menarik, jalan pintas ini tuh bukan bug loh di sistem kita, justru ini fiturnya. Otak kita itu emang berevolusi untuk bikin keputusan cepat berdasarkan informasi yang terbatas. Dan dalam kebanyakan situasi, cara kerja ini efisien dan efektif banget. Oke, kita coba lihat jalan pintas mental lain yang lagi bekerja ya. Coba deh pikirin huruf K. Menurut kamu, huruf ini lebih mungkin muncul sebagai huruf pertama dalam sebuah kata atau sebagai huruf ketiga? Kemungkinan besar kamu jawab pertama kan? Kenapa? Ya karena otak kamu bisa dengan gampang banget nemuin contoh kayak kucing, kuda, atau kata. Padahal kenyataannya, huruf K itu 3 kali lebih sering muncul sebagai huruf ketiga. Ini contoh sempurna dari heuristik ketersediaan. Kalau kita bisa mikirin sesuatu dengan gampang, kita langsung berasumsi hal itu pasti lebih umum atau lebih mungkin terjadi. Nah, semua jalan pintas mental ini, semua trik ini adalah hasil kerja dari bagian spesifik pikiran kamu. Dan untuk ngejelasinnya, Kahneman pakai sebuah metafora yang keren banget. Biar kita paham kenapa kita sering banget pakai jalan pintas ini, Kahneman ngenalin kita kedua karakter yang seolah-olah hidup dan bekerja di dalam pikiran kita, sistem 1 dan sistem 2. Oke, jadi sistem 1 itu si pemikir yang cepat dan intuitif. Dia nih yang secara otomatis teriak pustakawan pas dengar deskripsi Steve. Sementara itu sistem 2 kebalikannya. Dia itu yang mikirnya lebih lambat, lebih analitis, dan butuh usaha. Sistem 2 lah yang seharusnya bilang, tunggu dulu gimana statistiknya. Anggap aja sistem 1 itu kayak pilot otomatis kamu. Dia yang nanganin hal-hal kayak jawab 2+2, langsung ngeh kalau ada nada marah di suara seseorang, atau pas nyetir mobil di jalan yang sepi. Dia kerja tanpa lelah di belakang layar, terus-terusan menciptakan kesan dan firasat yang ngebimbing sebagian besar hidup kita sehari-hari. Oke, terus poin pentingnya apa? Kenapa sih kita perlu tahu soal dua sistem ini? Emangnya penting ya di kehidupan nyata? Dengan paham dua sistem ini, kita jadi punya semacam bahasa baru untuk ngomongin cara kita mikir. Waktu kamu lihat temanmu bikin kesimpulan yang buru-buru, kamu bisa mikir, itu sistem satunya yang lagi ngambil alih. Dengan ngenalin pola-pola ini, kita bisa mulai mengidentifikasi bias, bukan cuma pada orang lain, tapi yang jauh lebih penting, pada diri kita sendiri. Jadi, sambil kamu menjalani hari-harimu, coba deh perhatikan kedua sistem ini saat sedang bekerja. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini keputusan cepat dari sistem 1, atau apakah sistem 2 saya yang penuh pertimbangan sudah benar-benar dilibatkan? Karena pada akhirnya, memahami cara kerja pikiran kita sendiri adalah langkah pertama untuk membuat pilihan-pilihan yang lebih bijaksana.